Shalom. Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Ibadah remaja Minggu ke-9 setelah Trinitatis pada tanggal 1 Agustus 2021. Bertema memelihara kesatuan roh. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita akan bernyanyi dari PW 1 nomor 16, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan yang kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis tertulis dalam hukum kedua dan maksudnya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi,
untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 2 dan 3, meski tak layak diriku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 sampai dengan 2, karena kasih-Nya kepadaku. Karena
juru selamat dunia menembus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya kasih juru selamat dunia menebus manusia. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 dari ayat 11 sampai dengan 18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu. Tiap-tiap orang mengambil menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 3-4, dihapuskan dosaku. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Warta Remaja. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta Remaja untuk Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Nama minggunya ialah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Kita bersyukur hari ini kita dilayani oleh pelayan firman, Pendeta Edwin C. TSTH, pelayan liturgis Sintua Marintan Simanjuntak Borutobing, song leader Eben Hite, pianis Esther Pasaribu, organis dan juga pewarta saya sendiri Aldo Pardede. Pengumuman teman-teman, mohon disimak. Jangan lupa untuk minggu depan tanggal 8 Agustus tahun 2021, kita tetap ada juga ibadah Zoom di waktu 7.45 di jam yang sama dan juga ID dan password yang sama. Teman-teman, kami infokan kembali juga bahwa dalam ibadah minggu ini, persembahan kita mengikuti ibadah umum dalam bentuk transfer ke rekening atau melalui QR Code yang nanti ada pas lagi masa persembahan. Demikian Warta Remaja untuk minggu kali ini. Shalom dan selamat hari Minggu. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari PKJ nomor 221 ayat 1 dan 2, Kasih Allah Pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu kiranya yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, adik-adik kami remaja, shalom bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, yaitu minggu ke-9 sesudah Trinitatis, tertulis dalam kitab Efesus pasal yang ke-4, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkan, kami membacakannya untuk kita semua. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya kamu hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh,
satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, atau mungkin adik-adik kami, punya peliharaan di rumah. Entah itu apa. Untuk memelihara sesuatu itu, yang kita butuhkan di sana adalah tentu mencintai. Tidak mungkin kita mencintai sesuatu peliharaan kalau kita tidak mencintai. Oleh karena itu, dalam memelihara sesuatu itu, dasarnya adalah kita memang harus mencintainya. Disitulah nanti akan terbentuk kesatuan itu dengan apa yang kita pelihara. Jadi tanpa mencintai tidak akan bisa berlangsung pemeliharaan terhadap apapun. Entah apa sekarang yang kalian pelihara, tapi tanpa mencintai itu tidak akan baik. Kemudian yang kedua, yang mau kita lihat dari tema ini adalah kesatuan. Kesatuan itu adalah hasil dari persatuan yang sudah utuh. Jadi itu adalah kesatuan itu adalah hasil dari sebuah persatuan yang sudah utuh. Jadi persatuan itu dari kata satu tidak terpecah-pecah. Jadi dia utuh. Maka dapat kita katakan dalam arti yang lain, yang lebih luas, yang dimaksud dengan kesatuan itu adalah berkumpulnya bermacam-macam corak dari berbagai kalangan, dari berbagai ras atau budaya, atau adat istiadat yang berbeda-beda dalam masyarakat, yang bersatu dengan serasi. Jadi itu kesatuan. Ada hal yang berbeda-beda di sana, tetapi dalam kesatuan itu dia bisa berjalan dengan serasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang mau kita lihat dari nas khotbah pada minggu ini adalah ada 3 makna yang penting dalam kesatuan. Jadi untuk kesatuan itu ada 3 hal yang mau kita maknai. Supaya kita bisa berjalan di dalam kesatuan, maka yang pertama yang perlu kita ingat adalah bahwa di dalam kesatuan itu kita harus menjalin kepercayaan. Karena tadi terdiri dari beberapa gitu. Jadi kesatuan itu terdiri dari beberapa yang tidak sama, tapi harus dipersatukan. Oleh karena itu di sana harus terjalin saling mempercayai. Ada kebersamaan, jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Karena ada banyak orang, kita melihatnya seolah-olah mereka bersama, tapi sebenarnya tidak. Mereka jalan sendiri-sendiri. Jadi ini tidak. Dalam kesatuan itu memang dia harus ada kebersamaan. Kemudian dia harus saling melengkapi. Saling melengkapi. Karena kesatuan dari beberapa yang tadi itu adalah terdiri dari kepelbagaian, dan itu dipersatukan. Oleh karena itu dia harus saling melengkapi. Mungkin ada yang pintar, dia harus melengkapi yang kurang pintar, dan yang lain-lain. Karena tidak sama di sana.
Itu yang pertama. Jadi ada terjalin kehidupan persekutuan yang saling mempercayai dan saling melengkapi di dalam kebersamaan. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Yang kedua, dia harus saling menghargai. Saling menghargai. Jadi tidak saling memojokkan. Jadi supaya tercipta kesatuan itu, dia harus saling menghargai. Itu yang harus dijalani nanti dalam, itu yang kita lihat dalam khotbah ini. Kemudian yang ketiga, menjalin kekeluargaan, menjalin persahabatan, menjalin hidup saling tolong-menolong, serta saling menjaga. Jadi supaya tercipta kesatuan itu tidak mempermalukan, tidak ada bully-membuli di sana. Tetapi bagaimana kita menjalin kekeluargaan. Kekeluargaan itu ya saya menganggap Anda itu saudara saya, demikian juga sebaliknya. Jadi orang lain menganggap kita menjadi seperti keluarganya sendiri. Sehingga tercipta di sana ada persahabatan, ada yang saling menghargai. Nah itu tiga yang penting yang kita perhatikan di dalam kesatuan, dalam kesatuan. Nah saudara-saudara atau adik-adik kami terlebih, kita mengenal di tengah-tengah bangsa kita dasar negara, yaitu Pancasila. Nah di tengah-tengah anak-anak milenial sekarang, ini menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya. Masih tahu nggak tentang Pancasila? Nah, ini perlu, karena kita tinggal di dalam sebuah negara, di dalam satu negara yang terdiri dari kepelbagaian. Dan kita harus berjalan bersatu di sana. Karena itu dibutuhkan, seperti yang kami sampaikan tadi, dibutuhkan sebuah makna penting untuk menjalin kesatuan itu. Oleh karena itulah, para pejuang kita dulu di tengah-tengah bangsa ini sudah lebih jauh melihat itu. Di tengah-tengah bangsa ini, karena itu kita butuhkan. Oleh karena itu, yang menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjalani kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa yang terdiri dari kepelbagaian itu adalah dibutuhkan satu dasar. Itu yang kita sebut dengan Pancasila. Dan Pancasila itu adalah menjadi bingkai yang merajut keberagaman. Itulah yang mempersatukan kita. Dan Pancasila itu adalah menjadi pedoman persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi itu harus tetap melekat di tengah-tengah setiap orang yang masih tetap tinggal di tengah-tengah bangsa ini misalnya. Jadi saya tidak tahu apakah anak-anak milenial juga masih tahu ini Pancasila. Kalau disuruh sekarang coba sebutkan Pancasila 1, 2, 3, masih bisa nggak sampai 5? Itu menjadi tantangan untuk anak-anak milenial. Itu tidak boleh dilupakan. Itu harus tetap. Kalau saya sekarang saya tahu itu dari dulu, dari waktu saya masih SD, itu yang tertanam sampai saat ini. Jadi bukan sesudah saya tua maka saya menghafal itu, bukan. Tapi itu sudah ditanamkan dari sejak awalnya untuk hidup di tengah-tengah bangsa dan negara yang kita cintai ini. Jadi anak-anak kami harus mau semilenial apapun, dasar negara itu harus tetap di dalam pikiran dan hati kita. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada nats ini. Firman Tuhan yang kami bacakan tadi diberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang berbeda-beda. Itu judul natsnya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kita memiliki karunia. Kita memiliki keterampilan. Kita memiliki kemampuan. Kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Jadi itu yang harus kita sadari. Di tengah-tengah gereja pun, di tengah-tengah orang-orang percaya pun, dia harus melihat itu. Kita adalah berbeda. Berbeda, kita miliki karunia, keterampilan, kemampuan, profesi. Artinya apa? Bahwa kita adalah manusia yang serba berbeda. Tetapi dipersatukan. Kita adalah manusia yang berbeda-beda tetapi dipersatukan. Nah sekarang pertanyaan, apa yang mempersatukan kita? Apa yang mempersatukan kita? Kalau di tengah-tengah bangsa kita tadi, negara Republik Indonesia, yang mempersatukan kita adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kalau di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang yang percaya, apa yang mempersatukan kita? Apakah prinsip sama rata sama rasa?
Hartamu, hartaku juga. Hartaku, hartamu juga. Apakah seperti itu? Apakah itu yang mempersatukan kita dalam kepelbagaian tadi itu? Ini juga kita harus hati-hati. Ini bukan itu prinsipnya. Karena jelas tadi dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dalam ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi ini harus diingat. Dalam persekutuan sebagai anak-anak remaja, dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya, dan dalam persekutuan sebagai orang-orang Kristen, ini dinyatakan lewat firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya apa? Kita memang tetap memiliki perbedaan. Dan itu fakta. Kita memiliki perbedaan. Kita berbeda antara yang satu dengan yang lain. Jadi kita tidak sama. Dan ketidaksamaan itulah yang harus dipersatukan. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, apa yang mempersatukan kita? Ini sudah dijawab Rasul Paulus di ayat 1. Sebagai orang-orang yang dipanggil, hidupmu harus berpadanan dengan panggilan itu. Sebagai orang-orang yang dipanggil, hidupmu harus berpadanan dengan panggilan itu. Saudara-saudara, adik-adik yang kami kasihi, kita ini terpanggil menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Itu keterpanggilan kita. Keterpanggilan kita adalah percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu yang mempersatukan kita dalam kepelbagaian itu, dalam perbedaan-perbedaan karunia, kemampuan, keterampilan itu, kita dipersatukan di dalam Kristus. Oleh karena itu, maka dasar orang Kristen untuk bersatu adalah Tuhan Yesus. Jadi dasar kita untuk bersatu adalah Kristus. Itu dasar kita di dalam perjalanan kehidupan ini senantiasa untuk bersatu. Dan Paulus tadi mengingatkan di ayat 1, tidak boleh dilupakan itu. Ingat panggilan itu. Oleh karena itu anak-anak milenial juga dasar hidupnya adalah Yesus. Jadi saya buat di situ, jangan dianggap dalam kemajuan ini, maka dasar hidup kita berubah. Tidak. Jadi bukan gadget, bukan IT, bukan medsos, bukan Google, atau bukan YouTube. Tetapi dasar hidup kita adalah Yesus di tengah-tengah kemajuan itu semua. Itu yang harus kita ingat. Jadi jangan berubah. Jadi seolah-olah dalam kemajuan ini, dalam era milenial ini, Yesus tidak lagi menjadi dasar hidup. Jadi itu harus tetap menjadi dasar hidup kita. Nah, karena dasar hidup kita adalah Yesus, maka dikatakan tadi dalam ayat 2 dengan ayat yang berikut, hiduplah dengan rendah hati, hiduplah dengan lemah lembut, hiduplah dengan sabar, hiduplah dengan saling membantu. Itu tadi di ayat 2. Jadi orang-orang yang memiliki dasar hidupnya Kristus, supaya terpelihara kesatuan itu di dalam perjalanan hidupnya adalah dia harus tetap rendah hati. Tidak boleh sombong. Itu diingatkan kepada kita. Orang-orang yang terpanggil di dalam Kristus, hidupnya harus tetap rendah hati. Secerdas apapun dia, sehebat apapun dia. Dia terpanggil di dalam Kristus sebagai manusia yang rendah hati. Lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Sabar itu adalah untuk menghadapi segala tantangan zaman dalam perjalanan kehidupan itu. Dibutuhkan kesabaran. Kemudian sebagai anak-anak yang terpanggil, dibutuhkan juga prinsip dalam kehidupan kita ini, bahwa panggilan kita adalah hidup untuk saling membantu. Jadi saya hidup bukan untuk diri saya sendiri. Tetapi di dalam panggilan itu, di dalam Yesus Kristus, saya hidup untuk bisa membantu orang. Oleh karena itu menjadi pergumulan kita, menjadi pergumulan anak-anak milenial juga, apa yang bisa kamu lakukan hal terbaik kepada orang hari ini? Karena itu adalah panggilan kita. Memikirkan diri sendiri bukan panggilan orang-orang Kristen. Jadi ini harus diingat ini. Memikirkan diri sendiri bukan panggilan orang-orang Kristen. Atau bukan panggilan pengikut-pengikut Kristus.
Oleh karena itulah maka kita bisa memaknai hal penting di dalam kesatuan ketiga topik yang kami sampaikan tadi. Kita harus bisa saling percaya, kita harus bisa saling menghargai, dan kita harus bisa saling menolong dan saling membangun di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi bukan hanya mementingkan dirinya sendiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan adik-adik yang kami kasihi, kesatuan roh adalah kesatuan yang berasal dari Roh Kudus. Jadi ketika kita memelihara kesatuan itu harus di dalam roh. Jadi memelihara kesatuan itu tidak hanya di dalam pikiran, tapi juga harus di dalam roh. Bukan karena kepentingan bersama, bukan untuk kenyamanan bersama. Jadi sama rata sama rasa, bukan. Atau untuk mendapatkan keuntungan apalagi. Jadi bukan di situ. Memelihara kesatuan itu bukan hanya untuk kelompok saya sendiri, bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu, bukan itu panggilan kita. Tetapi untuk memelihara kesatuan secara utuh. Jadi kesatuan roh itu bisa terlaksana karena ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja untuk membangun, untuk memelihara persatuan di dalam perjalanan kehidupan kita. Roh Kuduslah yang menghasilkan kesatuan itu. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus tetap bersekutu di dalam perjalanan kehidupan kita. Artinya kita dapat memelihara kesatuan karena Roh Kudus kita izinkan bekerja di dalam hati kita masing-masing. Karena semua kita kan pintar, semua punya ide, semua punya kepentingan. Jadi kalau ini semua tidak akan ada kesatuan. Tetapi karena Roh Kudus kita izinkan bekerja di dalam persekutuan itu, maka terciptalah saling menghargai, saling menolong, dan saling membangun di dalam persekutuan itu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik yang kami kasihi, kita diizinkan roh itu karena panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh tema khotbah kita pada minggu ini, memelihara kesatuan roh adalah di dalam kecintaan dan panggilan kita. Itulah tugas dan tanggung jawab kita di era manapun, di zaman manapun. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Hidup kita sebagai orang-orang yang terpanggil, dia harus hidup di dalam roh. Kita harus mencintai panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, anak-anak kami khususnya di era milenial saat ini dan juga di dalam pembatasan-pembatasan karena virus corona sekarang sudah membangun persekutuan di dunia maya. Dunia maya. Itu harus kita ingat, ketika itu nanti berlalu, maka persekutuan itu juga harus kita wujud nyatakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan nanti kita anggap ini sebuah memelihara kesatuan. Kita pakai sekarang apa yang ada karena memang kondisi kita masih seperti itu. Kita belum diizinkan untuk saling bertemu. Tetapi harus kita ingat bahwa hidup di dalam satu roh itu juga kita harus bisa saling menolong, saling mendukung, saling menopang. Kita tetap berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya pandemi COVID ini cepat berakhir. Dan mari kita sama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga apa yang sudah dilaksanakan oleh gereja kita, vaksinasi untuk umur 12 tahun, anak-anak remaja, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk memberikan kekuatan, imunitas, pertolongan bagi kita untuk menghadapi virus corona ini. Kita tetap berdoa supaya semua kita nanti bisa bersama-sama menghadapinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak kami remaja. Dan juga mungkin ada beberapa jemaat dewasa atau orang tua yang bersama-sama dengan kami. Biarlah kami bersama-sama melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga merindukan kesatuan itu di dalam memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh
hidup di dalam panggilan kami masing-masing sebagai pengikut-pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Seperti yang disampaikan oleh firman-Mu, kami terpanggil untuk rendah hati, kami terpanggil untuk hidup lemah lembut, kami juga terpanggil untuk hidup sebagai manusia yang sabar, dan kami juga terpanggil untuk menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dengan sesama kami. Biarlah kami dapat mewujudkan itu di dalam pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami masing-masing. Demikian juga untuk anak-anak kami remaja, kami berdoa untuk mereka dalam perjalanan kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadikan mereka menjadi manusia-manusia yang berguna, yang bermanfaat di tengah-tengah bangsa kami dan juga di tengah-tengah gereja-Mu di masa yang akan datang. Biarlah mereka tetap menjadi anak-anak yang terpanggil sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam kondisi apapun. Baik sebagai anak-anak milenial, tetapi mereka tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sembali mengumpulkan persembahan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluar